Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif pada anak Down syndrome pada mata kuliah komunikasi alternatif dan augmentatif dengan dosen pengampu Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti MPD. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alvina Damayanti, Amalia Purnamasari, Hartanti Maulani, Iman Maulana, Muhammad Gurdan Rais, dan Siti Maisarah. Adapun pembahasan yang akan kita bahas yaitu 1. Fokus masalah anak, tipe dan jenis produk komunikasi alternatif dan augmentatif, nama produk komunikasi alternatif dan augmentatif, hasil prototipe alat komunikasi alternatif dan augmentatif setelah mendapatkan saran dari dosen, kegiatan diskusi dengan mitra, hasil prototipe produk setelah berdiskusi dengan mitra, proses pembuatan produk AAC, kegiatan diskusi dengan mitra setelah produk selesai, dan yang terakhir komponen-komponen produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Selanjutnya ada fokus masalah anak. Anak memiliki hambatan atau kesulitan dalam salah satu activity daily living, yaitu saat anak ingin BAK dan BAB. Anak masih kurang mampu dalam membedakan dan mengomunikasikan BAK dan BAB. Saat anak ingin BAK, anak mengungkapkannya sama dengan ketika anak ingin BAB. Padahal anak ingin BAK. Hal ini benar terjadi saat kami melakukan asesmen kepada anak. Pada saat itu anak ingin BAK, tapi anak mengungkapkannya dengan kata EE atau sama dengan kata BAB. Oleh karena itu, kami memfokuskan pada hambatan ini karena ini menjadi salah satu hambatan yang susah dipahami oleh keluarga anak. Tipe dan jenis produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Tipe AAC yang kami pilih adalah dengan bantuan dengan jenis like tag. Alasan kami memilih AAC jenis like tag dikarenakan anak memiliki motorik halus yang baik. Hal ini juga berhubungan dengan pemilihan alat AAC yang akan kami buat, di mana alat tersebut menggunakan beberapa tombol dan menggunakan baterai. Nama produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Nama produk AAC yang kami pilih yaitu Smart Toilet Box. Nama ini kami pilih karena box pintar ini menyajikan 3 tombol yang dapat berfungsi untuk mengetahui saat anak ingin BAB atau BAK. Selanjutnya di sini ada hasil prototipe produk komunikasi alternatif dan augmentatif setelah mendapatkan saran dari dosen. Gambar pertama adalah bentuk depan dari box. Gambar kedua adalah jika anak ingin menghidupkan box, maka anak harus menekan tombol yang tersedia di samping kanan atas box. Jika anak ingin menghidupkan box, maka anak hanya perlu menekan tombol on atau ke atas. Pada gambar ketiga merupakan jika anak ingin buang air besar, maka anak cukup menekan tombol merah bergambar toilet dengan tulisan buang air besar, dan tombol ini akan mengeluarkan suara Laila ingin buang air besar. Dan gambar keempat itu merupakan apabila anak ingin buang air kecil, maka anak hanya menekan tombol hijau yang bergambar manusia sedang kebelet pipis dengan tulisan buang air kecil, dan tombol akan mengeluarkan suara Laila ingin buang air kecil. Selanjutnya pada gambar pertama, jika anak ingin selesai melakukan buang air besar atau buang air kecil, maka anak cukup menekan tombol kuning yang berbentuk kotak yang bergambar tangan sedang mencuci, dan tombol akan mengeluarkan suara Laila sudah selesai. Selanjutnya pada gambar kedua yaitu bentuk samping kanan dari box. Setelah selesai menggunakan dan akan mengakhiri penggunaan box, maka anak dapat menekan tombol off atau ke bawah pada samping kanan atas box. Dan yang terakhir adalah bagian belakang dari box, yaitu berisi tentang penggunaan tata cara box. Kegiatan diskusi dengan mitra. Dikarenakan tim tidak dapat bertemu secara langsung dengan mitra, maka tim melakukan diskusi mengenai pembuatan produk AAC ini melalui chat WA.
Kegiatan berdiskusi dengan mitra ini dimulai dari proses awal pembuatan produk AAC hingga proses akhir dari pembuatan produk AAC. Serta kami juga berdiskusi mengenai prototipe yang sudah dibuat oleh mitra. Selanjutnya di sini ada hasil prototipe produk setelah berdiskusi dengan mitra. Gambar pertama ini adalah bentuk fisik dari produk. Gambar kedua ini adalah bentuk depan dari produk AAC. Gambar ketiga adalah bentuk samping kanan pada produk AAC yang terdapat tombol on off. Gambar keempat bentuk bawah dari produk AAC yang terdapat speaker untuk mengeluarkan suara, dan yang terakhir ada tampak belakang produk AAC. Pada tampak belakang ini berisi mengenai tata cara penggunaan produk. Proses pembuatan produk AAC pada tahap awal yaitu tahap penyuntikan program. Selanjutnya yaitu uji coba dan uji coba hasil tes suara. Jika hasil uji coba tes suara telah berhasil, maka proses selanjutnya yaitu proses mikro yang berjalan sesuai dengan prinsip kerja. Laila sudah selesai. Laila ingin buang air besar. Laila ingin buang air besar. Laila. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses perakitan komponen saat dimasukkan pada bentuk fisik dari produk. Kegiatan diskusi dengan mitra setelah produk selesai. Tim kembali berdiskusi dengan mitra setelah produk selesai, dan diskusi ini tetap dilakukan melalui chat WA. Selanjutnya ada komponen-komponen produk AAC. Ini merupakan tampak samping dari produk AAC. Pada tampak samping ini terdapat tombol on dan off. Merupakan tampak depan dari produk AAC. Pada tampak depan ini terdapat 3 tombol. Yang pertama ada tombol dengan gambar BAB atau buang air besar. Laila ingin buang air besar. Laila ingin buang air besar. Laila ingin buang air besar. Yang kedua ada tombol dengan gambar BAK, buang air kecil. Laila ingin buang air kecil. Laila ingin buang air kecil. Laila ingin buang air kecil. Dan yang terakhir ada tombol dengan gambar selesai. Laila sudah selesai. Laila sudah selesai. Laila sudah selesai. Bagian belakang alat terdapat tata cara penggunaan. Kesimpulan dari pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif pada anak Down syndrome. Yang pertama, untuk pembuatan produk kami mengalami beberapa kendala. Yang pertama, kami mengalami kendala saat mencari mitra yang akan membuat produk. Kemudian kami mengalami kendala saat pembuatan produk karena saat pelaksanaan pembuatan produk ternyata ada beberapa komponen yang tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga pembuatan produk AAC kami menjadi diundur
Dan juga kendala lainnya yaitu proses pembuatan AAC tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan tanggal yang sudah disesuaikan dengan mitra dan juga tim saat awal melakukan diskusi. Thank you sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.